Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya untuk hands on. Nah, di sini ada 3 lab yang kita kerjakan, yaitu lab software version control with Git, lalu create Python unit test, dan juga lab partial driven type with type. Bentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, setelah itu kita ya. Kita pertama lakukan dulu yang namanya lab ini dulu ya. Jadi nanti kita pisah-pisah. Nah, awalnya ini kan kita mau ngerjain di itu ya, di ini. Cuman karena emang kayaknya agak sedikit sulit kalau kita mau ngerjain ini karena banyak sekali hambatan seperti nge-lag lah dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk bagian gitnya kita cek di GitHub aja ya teman-teman semuanya. Oke, ceknya di GitHub ini ya, bukan di GitHub versi ini ya, karena pasti nge-lag banget teman-teman gitu. Nah, lihat tuh kan, sekarang aja udah nge-lag banget tuh. Oke, tapi nggak apa, kita pelan-pelan ya. Tuh udah nge-lag banget ya udah, cuma nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita launch device CM sudah ya, part 1 udah kita launch. Lalu kita langsung part 2, kita initialisasi Git. In this part we will list Git repository. Pertama kita double klik in terminal ya. Sekarang kita ls. Di sini ada desktop, ada dokumen, ada musik, publik, dan sebagainya ya. Nah, lalu sekarang saya kita tahu, oh ya, kita langsung buat ini ya, langsung buat, aduh, ngelag-nya. Kita langsung buat ini ya, laporan praktikum ya. Jadi nanti setelah kita kerjakan, kita bisa langsung membuat laporan praktikum seperti itu. Ini dia, agak ngelag ya. Ngelag banget. Ini ada Word ya. Ada langsung. Yang suka buka ya Wordnya. Kita buka sekarang di sini. Ya, kita ketik tadi ini lab berapa sih? Cek dulu lab berapa ya. 3311. Kita ketik 3311 ya. Bisa kita enter. Nah, setelah itu ini kita close dulu. Ini kita screenshot dulu ya. Maaf ya teman-teman, ini emang lag banget laptopnya, jadi dimohon maaf jika pengerjaannya sangat lama atau tidak bagus seperti itu, karena emang lag banget laptopnya. Oke. Oke, saya kita sekarang kita ini kita close dulu ya. Ini juga kita close dulu. Nah, langsung aja di sini kita ini ya. Nah, tapi sebelum itu kayaknya saya pengen ngelakuin sesuatu dulu. Saya pengen ngelakuin sesuatu ya. Kayaknya ini kita hapus aja. Kita hapus aja dulu. Kita hapus juga. Ada, ini main aja ya. Ya, sekarang insya Allah agak lemot. Oke, ini saja Git repository ya. Use ls to display of the current directory. Remember that command are case sensitive. Coba kita cari lab bentar ya. ls. Oke. Oke ya. Sekarang kita git config dulu. Oke, sekarang kita pakai username GitHub kita ya. Kita bisa pakai username git config global
aduh, global username itu sample user, ini maksudnya username sample user. Ya, kita buka GitHub kita yang di sini ya, karena kalau kita buka GitHub kita yang di HP di ini bakal nge-lag banget. Jadi kita buka di sini aja, sama aja sih contohnya. Kita buka GitHub dulu ya. Lihat tuh agak nge-lag banget, buka GitHub aja. Username. Coba ya. Kita cek dulu. Oke. Kita cek dulu ya username saya. Untuk username saya tadi, aduh, ya, kita git config username dck skwn akbr begini. Udah ada ya. Sebentar, saya masih agak bingung nih. Coba kita use example your email address. First, for the name in code, use sample user username email. Oh gitu ya. Sebentar, kita coba ya. Git config berarti gini. Seharusnya sih gini ya. Coba kita tanya GPT dulu. Copy ya, tanya GPT dulu ya. Nah, kita tanya GPT. Bagaimana cara melakukan git config global? Oh, nanti pakai username ya, tetap user.name. Aku kira saya kirain user.name ini. Oke, kita git config user email ya. User emailnya kita config, namanya ini ya, Akbar Zakwan 41@gmail.com. Oke, kita cek. Astaga, sorry. Nah gini ya, sekarang kita coba git config list begini. Nah oke ya, sekarang kita screenshot ya, oke. Seterusnya sekarang kita gunakan cd ya, cd, aduh, kita ini ya, ke cd labs devnet search. Kita udah masuk, kita coba ls. Nah ini banyak ya. Sekarang kita buat sebuah membuat sebuah mkdir, tapi sebelumnya kita screenshot lagi ya, seperti biasa, screenshot nomor 1 dalam lapak.
Kita CD dulu, kita ls ya, buat kita ngeliat juga kan. Habis itu kita pasang di sini. Oke, sekarang setelah itu selesai, kita buat git, git mkdir git intro seperti ini. Oke, kita ls, kita udah buat git intro ya. Sekarang kita cd git intro kosong. Oke, sekarang kita screenshot lagi. Gini ya, mkdir git intro, cd git intro. Oke, kita enter lagi nih. Setelah itu selesai, kita git init ya. Oke, kita git init, oke, ls min a. Oke, udah ada ya foldernya. Terus kita screenshot lagi. Begini, masukin sini ya videonya, fotonya. Oke, kita selalu cross check ya teman-teman. Kita takut kalau video kita ini gak kerekam, jadi kita cross check terus video kita setiap 10 menit sekali, atau setiap berapa menit ya, setiap kita melakukan step mungkin ya. Oke, udah kelar. Sekarang, as you work your project, you will want to check see which file have changed. This is helpful when are you committing file to the repo. And you want to commit all of them. The git status commit display modify file working directory they are staked for your next commit. This message tell you that you are on brand master. Brand are discussed later in this lab. Oke, nanti branch akan kita disebutkan di lab ini ya. Lalu ada commit message untuk initial commit, dan juga nothing change to commit gitu ya. Nanti kita belajar tentang commit, gampang ini. Sekarang kita cek git status kita berada di mana ya sekarang. Git status. Nah, sekarang kita ada di branch master. Kita belum sama sekali nge-commit, dan nggak ada yang harus kita commit gitu ya, karena kita nggak ada file, nggak ada apa-apa gitu. Kita screenshot ya. Ini adalah hal yang sering saya belajar ya di Python programming atau internet programming. Jadi ini hal yang sangat cukup lumrah sepertinya. Seperti itu. Oke, mohon maaf ya ada masuk grup. Sorry. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di part 3 sekarang kita melakukan staging dan committing file di repository. Ya, git intro repository ini membuat sebuah tempat yang kosong. Jadi kita gunakan echo command untuk file desak with content include. Nah, sekarang kita bikin echo command ya. Echo aduh, nge-lag banget nih. Echo. Nah, kita bikin I am on my way to passing the Cisco Devas C exam. Ya, begini. Habis itu begini, kita masukin kemana? Kita masukin ke devas.txt seperti ini. Enter. Kita ls, kita cek lagi ya. Nah, sudah masuk ya. Sekarang kita screenshot dulu terlebih dahulu ya. Kita screenshot seperti biasa, harus di-save. Kalau kita lakukan harus apa? Harus di screenshot seperti itu. Kita gedein aja kali ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kita taruh sini. Oke, sekarang kita ls min a ya. ls min la seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada git ya. Ini ada beberapa, kalau misalkan orang ini kayak manajemen ya. Jadi user siapa aja yang bisa akses ini gitu ya. Ada perintah gitu ya. Write gitu segala macam. Oke. Sekarang kita buat cat devas gini ya. Nah, sekarang kita bisa lihat, kita buka langsung ada I'm on my way to passing the Cisco Devas exam. Oke, kita langsung screenshot seperti biasa. Kita screenshot, lalu kita tempel sini. Oke, sebentar saya benerin kamera saya dulu.
Oke, aman ya. Kita lanjut lagi. Ini kita save dulu ya. Takutnya nanti bakal hilang lagi kerjaan kita. Sini ya, kita taruh 3 berapa sini? Kita cek dulu. 3 11 ya. 3 11. Oke, lanjut ya. Kita save di sini dulu. Nah, ini biarin aja. Sekarang kita lanjut ke sini. Setelah itu kita buka git status. Nah, git status ini tadi ya kita seperti tadi git status kan kita belum ngapa-ngapain tuh. Nah, di sini kita akan cek lagi nih. Ada komen, ada apa aja untuk add dan segala macam. Oke, kita cek lagi ya. Git status, sorry. Nah ya, sekarang dia ada nge-track sebuah file nih. Karena apa? Karena yang awalnya tadi kan nggak ada file apa-apa tuh, tiba-tiba ada file masuk dan belum ada pemberitahuan buat kita melakukan add gitu atau semacamnya. Nah, jadi masuk nih, ada flag yang belum di untrack atau belum di track nih. Nah, dia ngeliat nih apakah kita mau add dia atau tidak gitu ya. Nanti ada pilihan-pilihannya. Nah, sekarang kita akan melakukan git add device.txt ya. Tapi sebelum itu kita screenshot dulu. Kita lakukan screenshot. Kita taruh di sini. Nah, begini ya. Oke, sekarang kita cek git. Git add div. Kita gini aja ya. Jangan deh. Ya, kita git add device. Kita ini ya, kita ini lagi. Bisa kita pasang di sini. Oke, cek lagi ya video kita aman. Device ini aman. Sekarang kita cek lagi statusnya. Apakah dia sudah ke track atau git status. Nah, lihat. Sekarang dia udah kita commit atau kita add lah ya, tinggal kita commit seperti itu. Sekarang kita lakukan git commit. Git commit. Oh, kita udah itu belum? Kita screenshot belum? Screenshot ya. Kita screenshot dulu. Kalau dia udah ke commit, sekarang kita taruh di sini gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, kita commit ya, git commit. Nah, ini buat istilah kata buat kita menyimpan lah ya, untuk kita menyimpan dulu, tapi belum kita store, tapi kita baru kita simpan dulu nih. Istilah kata kita baru masukin dia ke berkas gitu ya. Committing, ini pesannya ya, committing device.c.txt to begin tracking change, seperti itu. Terus kita tutup pakai tanda petik. Nah ya, nih di sini kita bisa lihat ada create modenya 1064 ya, terus juga ada committingnya. Nah, committingnya itu bisa beda-beda. Kalau di sini kita bisa lihat commitnya adalah B5108F8P untuk kodenya. Nah, di sini kita mendapatkan 43F2999. Nah, ini berbeda-beda ya. Nah, ini gunanya juga nanti ada banyak, bisa untuk kita mengembalikan commit kita yang lama pakai ini ya, pakai kode ini. Bisa juga untuk kita menghapus commit yang barusan kita commit pakai kode ini juga nanti ada. Seperti itu. Sekarang kita screenshot lagi bagian sini. Kita screenshot, kita taruh di sini seperti biasa. Sekarang kita ngeliat commit history kita. Nah, cara untuk melihat commit history kita pakai git log, teman-teman. Kita git log. Nah, di sini kita bisa lihat siapa yang melakukan log ya, siapa yang melakukan commit. Nah, di sini yang melakukan commit adalah saya sendiri. Oke. Nah, di sini pada hari Rabu September jam 12.37 2025. Sebenarnya jam benar ya, 12 enggak dong. Well, ini benar tapi tanggalnya salah nih. Kayaknya ini dari luar negeri mungkin ya. Mungkin
tanggal yang luar negeri. Ini kan kalau di sini sekarang kita jam 7.38 ya. Oke, kita screenshot. Kita screenshot teman-teman. Duh, masuk terus tuh. Sebentar kita mungkin kita close kali ya WA-nya biar nggak masuk notifnya. Oke, kita saya keluarin WA-nya. Oke, kita lanjut lagi. Alhamdulillah ya ini tidak ada ngecek, tidak ada ngelek-ngeleknya ya sama sekali. Nah, di sini kita gunakan tanda ini ya, panah ini untuk kita masukkan pesan ke dalam file namanya device.txt. Kita klik echo dulu di sini. Echo, echo. I am beginning to understand Git. Kita masukkan ya pesannya ke device ya .txt developer associate. Oke, aman ya. Sekarang kita coba cat nih. Coba kita susun dulu. Sekarang kita cat ya, apakah itu masuk? Oh alah, bentar. Ini saya buat baru nih, kan benar. Sebenarnya kita masuk rm div. Ntar ya, kita ulang lagi ya. .txt. Oke. ls. Nah, udah masuk ya. Nah, sekarang kita gunakan cat lagi. Cat device.txt. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita udah masukin tuh. Sekarang kita juga masukin lewat perintah itu ya, yang 2 kali itu. Nah, sekarang sudah masuk seperti ini. Sekarang kita screenshot lagi perintahnya. Kita screenshot. Habis itu kita enter di sini. Nah, setelah itu selesai, kita cek git status nih. Pasti git status kan dia nge-track nih, kok ada pergerakan baru tapi gak kita add. Nah, seperti ini ya, git restore. Nah, disuruh restore di kita karena udah ada perubahan. Nah, oleh karena itu kita nanti akan git add lagi device.txt nya ya, dev associate. Oke, kita screenshot dulu ya. Kita screenshot dulu git statusnya ada yang berubah. Sekarang kita kasih kirim lagi di sini. Ini sebenarnya hanya sedikit itu aja ya, sedikit status itu kita cek aja. Sekarang kita git add lagi. Tapi sama mana kita tadi? Kita udah modify the file kan? Git status udah. Oh ya, kita git add sekarang ya. Kita git add div associate.txt. Nah, kita add sekarang dia. Kita udah nge-track nih. Oh, ini ada yang baru nih maksudnya. Nah, kita nge-track lagi dia. Kita add dia. Nih ada yang baru nih, saya tempel, saya kasih, saya masukin bekas baru, saya edit ceritanya. Begitu. Sekarang kita git commit dia lagi gitu. Git commit min m git commit min m added additional line to file. Sekarang ada perubahan ya. Oke, kita screenshot lagi teman-teman. Oke, sekarang apa ya, cek git status lagi ya, atau cek git log, baru nanti kita cek git status, atau kita bisa git log langsung ya. Oke, kita screenshot dulu, kita cek lagi sini ya. Nah, kalau kita cek git status pasti dia sudah ada, tidak ada lagi itunya ya, git status. Nah, kita lihat, bukan git status dong,
Ya benar kok git status. Nah di sini nggak ada apa-apa ya, nah emang statusnya aman. Kita ada di brand master, gak ada yang di commit gitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita cek git log ya, git lognya kita cek. Nah di sini tadi saya udah melakukan ini ya, saya masuk lagi nih log baru. Kalau saya tadi ngubah device ya itu. Sekarang kita coba screenshot lagi. Oke, kita taruh di sini. Kita save dulu ya. Oke. Sekarang kita bikin git div. Nah, sekarang kita punya multiplies entry nih yang ada di log. Nah, kita bisa compare nih antara dua commit tadi. Ya, pakai apa? Pakai git div comment. Nah, caranya apa ya? Tadi kan saya udah jelasin tuh ada beberapa macam-macam ini ya. Give ini ya. Git give ini. Nah, ini kan give-nya punya orang lain. Nah, sekarang kita pakai give kita ini tadi ya. Caranya adalah pakai comment git div ya. Git div. Nah, tadi kita commit ini ya. Commitnya ini, ingat. Sekarang kita cek tadi commit sebelumnya apa namanya. Commitnya ini. Oke, sekarang kita commit ya. Kita git div. Kita ambil committing ini. Kita ketik aja ya. Oh, jangan. Nggak kelihatan soalnya. Oke, kita copy. Kita paste sini. Paste ya. Lalu kita masukin tadi itu yang kita bahasan commit sebarusan ini ya. Kita copy, kita spasi, kita paste. Nah seperti ini. Habis itu kita enter. Nah, lihat, bisa kita cek ya. Sebenarnya kita bisa cek juga sih kalau misalkan kita ada GitHub. Ya kalau misalkan perintahnya suruh GitHub, kita bisa cek sendiri di UI-nya ya. Tapi ya ini kita coba di terminal. Nah, jadi seperti ini ya. Bisa kita lihat perbandingannya di sini. Sebelumnya pada commit ini hanya menambahkan ini. Tapi setelah kita perbandingkan, ternyata yang ditambah adalah I am beginning to understand Git, seperti itu. Jadi ada penambahan seperti itu. Oke, aman ya. Sekarang kita screenshot lagi. Oke. Nah setelah itu, nah ini ya, biarin ya. Sekarang kita masuk ke part 5 nih. Nah sekarang kita cek. Kita akan buat yang namanya branch baru. Nah sekarang kita kan ada di branch master tuh. Nah sekarang kita akan buat branch. Nah branchnya adalah feature. Jadi saya jelasin sedikit. Jadi ketika repository itu membuat file, akan otomatis menggunakan branch yang namanya master. Whenever possible, jadi ada recommend untuk menggunakan branch yang directly dan juga update-nya di master branch. Nah, branch itu digunakan untuk jadi branching is used so that you, saya bingung lagi bahasanya. Saya salin dulu ya. Kita coba minta jelasin saja GPT, nggak apa-apa. Kita bukan bodoh, tapi kita mencoba untuk mengerti, mencoba kita untuk belajar. Oke? Coba dong jelaskan lagi. Coba dong jelaskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan berikan sedikit analogi. Nah, jadi saya itu suka belajar pakai analogi. Jadi saya orangnya agak kurang masuk ya. Jadi lebih suka belajar pakai analogi. Jadi kita bisa menganalogikan gitu. Oke, aku jelasin pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi saat kita membuat repository Git, secara otomatis semua file akan dimasukkan ke dalam sebuah branch utama. Nah, jadi branch utama kita itu adalah master ya, atau di Git versi baru biasanya namanya main. Nah, jadi kalau misalkan pakai yang itu biasanya kan kalau kita ngapus Git push origin main gitu ya. Nah, itu namanya main. Main dan master itu biasanya kalau kita buat dia langsung otomatis dua. Master dan main itu pasti ada. Namun tidak disarankan langsung mengubah master, karena master ibarat versi resmi atau lebih stabil dari kode kita. Nah jadi kita tuh gak disarankan nih buat kita tuh ngebuat
nggak ganti master. Karena apa? Karena kan master tuh dibuat langsung dari GitHub-nya, dari perusahaan GitHub. Nah, jadi dia jadi lebih stabil dan juga lebih resmi. Kalau ada perubahan langsung di master, bisa saja merusak kode yang sudah berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Atau maksudnya nih, kita ada kode ya, kita ada kode terus tiba-tiba takutnya kita ada yang ngubah tapi di branch lain gitu. Nah, itu siapa tahu bisa merusak kode. Nah, atau menghindari itu, kita bisa membuat branch baru. Branch ini ibarat salinan jalur pengembangan dari master, tapi kita bisa bebas melakukan perubahan tanpa mengganggu si master. Nah, jadi kita bisa buat branch baru. Branch baru ini namanya tadi feature ya. Nah, ini bisa digunakan untuk apa? Untuk kita istilah kata punya backupan lah gitu ya. Nah, ini analogi sederhana ya. Jadi, bayangkan kita lagi nulis buku nih ya. Ternyata master bench-nya ada draft utama yang sudah rapi. Nah, kamu pengen coba bab baru. Kita pengen coba bab baru nih. Nah, terus kita buat jadi lebih aman kalau kamu fotokopi draft utama lalu menulis perubahan di salinan itu, di branch yang kita buat salinan. Nah, itu bisa jadi istilah kata kita ini pengen buat buku lah ya. Ya, nggak usah dijelasin lagi deh ya. Nah, setelah yakin nih perubahannya bagus, kita bisa gabungkan nih. Kita merge. Kalau salinan branch itu sudah tidak dipakai lagi, kita bisa buang atau delete branchnya. Oke, intinya begitu ya atas dari kesimpulan dari pertanyaan ini gitu. Sekarang kita buat baru git branch feature ya begini. Kita buat namanya itu ya. Sekarang kita cek branch yang kita buat. Tapi sebelum kita cek, kita screenshot dulu. Ya, kita screenshot dulu. Kita masukin. Sekarang kita cek git branch. Lihat ada dua, tapi yang kita pakai master. Sekarang kita mau coba gunain nih pakai perintah checkout. Oke, kita screenshot lagi. Kita banyakin screenshot gak masalah guys. Oke, sekarang aduh sorry. Oke, kita lanjut lagi. Kita git checkout feature. Nah, sekarang kita pindah dari branch dari master ke feature. Sekarang kita git branch lagi. Oke, nah sekarang kita ubah ya ke master, ke feature yang kita buat tadi. Aduh sorry. Oke, aman ya. Begini, aman. Sekarang kita buat git branch. Oh udah, ini udah git branch, kita udah masuk ke feature. Ya, sekarang kita bikin lagi nih. Kita bikin lagi pesan ya untuk merubah. Oke, dah. Git branch. Sorry, kita langsung echo. This text was added originally while in the future branch. Oke, kita masukin ke device association.txt. Nah, oke, udah masuk ya dia. Sekarang kita cat device. This text was added originally. Jadi tag ini kita tambah ketika menggunakan fitur branch. Begitu. Kita screenshot lagi ya. Oke. Sekarang kita ke step 5. Nah, di step 5 ini kita lupa ngecek. Oke, aman ya. Tes 1 2 3 aman. Oke. Sekarang kita langsung git commit min m. Nah, kita commit ya. Kita commit lagi git commit min m edit a third line in feature branch. Begini ya. Oh, sorry.
bukan PM ya, tapi min M. Oh, kita belum git add ya? Oh ya, kita belum git add. Seharusnya kita git add dulu ya. Git commit min M on brand feature var. Kita git add dulu ya. Ya, add dulu baru kita jalanin. Nah, feature. Nah, jadi kita git add dulu ya. Jangan lupa setiap kita lakukan kita selalu git add. Nah, ya seharusnya saya git add dulu nih. Ya, seharusnya kita git add. Tadi saya lupa lihat jalan ini ya. Lihatin ini ya. Sorry. Oke, sekarang kita git add. Kita cek dulu, udah kita commit ya. Udah kita commit lagi. Ya udah nggak apa-apa ya. Git add, kita commit branchnya. Sekarang kita cek. Kita dapat ya. Nah, sekarang kita pasang lagi. Nah, habis itu kita lihat git lognya ya. Git log. Nah, di sini kan biasanya kita pakai master nih, ini master ya, masih biasa. Ini pakai master lagi. Nah, di sini kita mulai pakai namanya feature begitu. Add third line feature branch. Oke. Kita screenshot lagi. Oke, aman ya. Aman, terkendali teman-teman. Sekarang kita git checkout. Nah, sekarang kita pindah lagi ke git checkout master. Sekarang kita pindah ke lagi, kita cek lagi git branch. Nah, sekarang kita udah pindah ya. Kita pindah lagi. Nah, sekarang kita merge. Nah, ini saya baru pertama kali ya dengan merge. Jadi merge file content from feature master branch. Kita coba tanya GPT. Kayaknya merge ini mencoba menyatukan antara tadi itu ke master itu, branch itu ke master gitu. Coba jelaskan menggunakan analogi dan melakukan penjelasan yang baik dan benar menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Oke. Jadi dalam Git, branch sering dipakai saat kita menambahkan fitur baru atau memperbaiki bug. Nah, alurnya seperti ini. Ketika kita buat branch khusus misalnya fitur login, kita kerjakan perubahan branch itu tanpa mengganggu master. Oke, setelah selesai dan diperiksa oleh tim, brand tersebut bisa digabung. Kan benar, dengan cara merge. Jadi proses merge adalah cara Git untuk mengambil riwayat perubahan histori dari branch tertentu dan melakukannya ke branch yang sedang aktif, biasanya master. Oke, udah paham ya, ini paham. Jadi kan tadi kita mengubah ya, nah karena kita cobanya tadi di feature dan saat kita coba ternyata bisa dan berhasil. Sekarang kita merge nih, kita coba satukan kembali Git tersebut gitu. Jadi ini untuk mencegah yang namanya error code ya gitu. Oke, sekarang kita merge Git merge ini feature. Nah, sekarang kita masuk nih tadi yang commitnya di master, kita masukin ke feature seperti itu ya. Sekarang kita screenshot. Kita screenshot. Kita masukkan ke sini. Oke, lanjut lagi.
Sekarang kita cat ya, kita cat pasti udah masuk lah ya, nggak usah dites lagi, pasti udah masuk itu. Device. Nah, masuk ya. Masuk, kita screenshot lagi. Oke, aman ya, aman. Sekarang kita deleting branch. Nah, sekarang kita branch ya, kita oke, kita langsung aja kita coba ya. Pertama kita gunakan git branch, kita cek dulu, kita balik di master ya. Sekarang kita git branch minde feature, feature, kita ubah ya, git branch minde feature. Nah, sekarang branch feature kita hapus dan kita cek lagi git branch master gitu ya. Jadi setelah kata kita ngapus lah draft kita yang elek itu, langsung kita bagusin, kita pakai draft utama kita gitu. Jadi perintahnya adalah git branch minde feature gitu ya. Oke. Nah sekarang kita akan handling nih kalau misalkan ada merge yang konflik. Oke. Untuk step 1 kita bikin branch baru ya, git branch test. Oke, sekarang kita ini dulu, kita screenshot dulu git branch testnya, atau kita salin tempel kali ya. Oh nggak salah, kita screenshot aja ya biar sesuai seperti penugasan. Nah oke, seperti biasa kita cek lagi apakah aman. Sekarang kita git branch, sekarang kita git ini ya, git check out test. Oke, aman ya. Sekarang kita cat nih. Oke, masih ada ya. Kita verify nih current content yang ada di device.txt. Kita screenshot lagi di sini. Oke, aman. Sekarang kita modify konten yang ada di txt. Oke, kita set ya. Tadi Cisco to netaket. Use set command to change the word to Cisco. Oke, paham. Set, kita gunakan set ya. Set di sini min i, oke. S cis, oke, kita kan gunanya Cisco aja ya. Cisco karena kan C nya kecil. Tuh net chat gini ya, kita ubah jadi netaket. Di mana? Di dev. Oke. Sekarang kalau kita cat dia, nah tadi Cisco di sini ya, Cisco yang di sini berubah menjadi netakat gitu. Sekarang kita screenshot. Tadi yang ini udah kita screenshot belum ya? Kita langsung itu semuanya kita screenshot ya. Kita verifikasi, berubah ya. Nah terjadi nih, kita commit ya. Sekarang kita commit, kita git add dulu, jangan lupa git add ya. Kita mana tadi,
get device. Coba kita ikuti perintah dulu ya. Git commit. Kayaknya sih belum bisa sih. Min a min m change just go to meta chat. Oh bisa ya. Git commit min a min m. Oke. Sekarang kita coba kita screenshot dulu. Git commit min m change to Cisco Netaket. Git check. Sekarang kita berubah ke bench ya, master. Git branch. Kita cek ya. Aman. Sekarang masih lama ya, masih jauh ya. Oh iya masih banyak nih, masih banyak ya. Kita kayaknya nanti sampai ngepas ya, ngepush commit kayaknya. Jadi kita sampai oke, udah sampai sini ya. Habis itu Cisco oke. Kita ulangi lagi ya, kita klik set lagi, set min i min min s Cisco. Kita dulu coba kita cat dulu, cat dev kita set min i s Cisco to dev net ya. Habis itu kita masukin nama file. Sekarang nih kita di master kan dia kita ganti jadi devnet dev apa ini ya, devnet ya. Sedangkan di sana kita ubah jadi netaket. Nah ini kan ada terjadi sedikit bentrok kan. Nah sekarang kita coba cat ya, cat fast. Nah begini kita git commit m change Cisco to devnet. Sorry. Nah aman ya. Coba kita screenshot dulu. Oke. Kita udah set ya, set AI segala macam. Taruh sini, habis itu kita commit. Tadi kita commit juga. Oke. Sekarang kita coba git merge test. Nah, ada konflik ya. Sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan konflik ini? Seperti itu. Bagaimana cara kita melakukan pembenaran ya di sini. Sekarang kita git log dulu. Nah, di sini kelihatan ya change Cisco to devnet. Nah, karena kita di master, jadi kita cuma ada change Cisco devnet.
Oke. Sekarang kita cat coba. Cat def fast.txt. I'm on my to passing definite access. I'm on my pasting the net agar the fast tsm. Nah, ini ada error ya. Nah, di sini head atau master ini yang nambahin ini, sedangkan tes ini yang menambahkan ini gitu. Sekarang kita screenshot lagi. Use Vim. Oke, sekarang kita gunakan Vim. Aduh. Mana tadi? Ini ya. Sekarang kita gunakan Vim. Vim device.txt. Sekarang di sini delete dd will delete ya. Sekarang kita delete bagian ini. Kita delete bagian ini. Tunggu. Use the up and down arrow. Oh, sorry. Recover. Nah, ini ya. Sekarang kita delete. Oh, sorry. D untuk walah, salah lagi. Dede. Coba kita cek dulu ya. Cek dulu. Exit. On my way. Yaudah kita ubah aja ya. Pokoknya gitu caranya ya. All I on my way. Tuh jadi ubah, kita jadi ininya jadi devnet begini. Oke. Sekarang kita ESC klik enter. ESC kenapa nih? Save your change Vim by escape key. WQ. Tuh, taruh. Kita ulangin ya. Ini S P Q. C. Taduh, ini kenapa nih? Gimana nih? Save your change in Vim by escape key. The colon will fall by WQ and kalau cek apa sih? Branch. Kita
itu ISC kan. Kita cek deh. Bentar. Kita cek. Tahu. Cek recording. Walah, ini ngopo sih. Oke, sekarang kita cek deh. Waduh, ini apa ini? Oke, kan kita udah di sini ya. Terus coba kita agak sedikit minimize ya. Coba. Cek. SC Q E. Loh. W C. Dan coba SC kan Q. Apa sih? Nggak jelas ya. Coba SC Q SC Ctrl C. Press E to all change. Type QA and press E all change and exit films. Type QA, kita ketik Q ya. Quit ini kah? Klik ESC ini kan, kita ESC nih. Klik QA recording. Maksudnya gimana nih? QA insert Q. Coba sih saya baca dulu perintahnya. Save your change in Vim by pressing ESC escape key and then typing colon followed by WQ and press enter. Oke, ini WQ. Enter or return kan? Gimana sih maksudnya? Coba kita tanya bagaimana cara menjalankan perintah ini, atau ada cara lain untuk nge-save gitu ya. Ya elah, malah kapus semua. Malah cek dulu deh. Oke, kita duh, tar dulu. Ini malah kapus semua lagi ya. I am on my way to passing the DevNet Devas Deva SC exam. Enter lagi. I am beginning
on my way to passing the netaket di fast exam. Sorry. Nggak, ini nggak buat ya. I am beginning to understand it. This text was added originally while in the feature branch. Oke. Seharusnya gini kan. Sekarang kita cek ya. Saya tuh bingung nih gimana caranya. Coba dong jelasin langkahnya saya. Kok nggak mau ya? Coba cara sampai keluar selain itu bagaimana ya? Tekan itu agak lama nggak? Tekan IS. Sorry. Tekan. Ini branch I lagi. Habis itu. Cara biar nggak ubah apa dulu gimana, kayak cancel gitu. Bukan dalam Vim. Ada cara lain nggak? Soalnya ketika saya ISG malah nggak bisa. Iya. Film disaster. Kita recover aja ya. Enter number of swipe of others. Gitu jadi.
sih? Q or 0 one. Sekarang kita coba apa tadi, kita coba hapus apa nih, kita hapus head kan, ketik dd ya, di sini kita ketik dd. Oke, sekarang kita ngapus ini dd. Oke, sekarang kita hapus ini target ya, kita hapus juga target dd. Sekarang kita hapus lagi dd. Nah, masalahnya sekarang kita esc terus w q, gak mau apa-apa. Coba kalau paham. Kita pakai ini ya, kita pakai input sini keyboard. Nah, soft keyboard, coba kita ESC dulu, coba kita agak bawain sini ya. Kita klik ESC dulu, klik W Q, enter. Nah, gak mau apa-apa loh. Kalau pakai apa ya, coba saya telepon Archie dulu deh ya. Tadi soalnya Archie sudah dicoba, bentar. Oke, jadi setelah saya konsultasi dengan Novaldi, Fabian, Archie, jadi sini ada kesalahan, saya seharusnya ketik itu ya, ketik ini titik 2, tapi saya nggak ketik titik 2, saya malah tulis Q langsung, jadi makanya dia nggak bisa. Oke, sekarang kita klik WQ. Nah, gitu ya. Walah, belum saya itu tadi malah. Udah, gak apa lah ya. Kita pokoknya hapus itu. Nanti coba kita buka lagi. Q aja deh. Oke, aman, sentosa ya. Sekarang kita cat. Nah, begini ya. Sekarang kita coba screenshot lagi, terus kita taruh ini, kita hapus ya, kita taruh di Word. Oke, aman ya. Oke, sekarang sudah selesai. Sekarang kita commit nih, kita commit di state 15, kita commit ya. Sekarang kita commit git commit git add devas c. Sekarang kita git commit min a min m manual merged from test branch. Oke. Master menu. Nah, aman ya, gitu. Itu dia cara betulnya ya. Oke, aman. Kita cetak file lagi ya. Lanjut lagi. Ini mungkin kita giniin aja, ini kita giniin, ini kita buat sini. Nah, sama aja ya. Oke, selesai. Sekarang kita coba verifikasi git lognya. Nah, di sini ya, changes go to devnet. Oke, aman terkendali. Kita ini ya, screenshot. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita integrating Git with GitHub. Sekarang kita buat GitHub akun, udah ada buat ya. Kita udah login juga ke akun GitHub kita.
Sekarang kita buat new repository. Oke. Kita buat new repository ya. Kita buat di sini aja. Nah, kalau kita buat di sini lemot. Jadi kita buat di sini aja. Biar lebih aman ya. Kita sambil ngopi ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita cek lagi di sini. Kita ini ya, device study team. Kita bikin di sini aja. Kita buat, ini kita close dulu. Ini kita close juga ya. Kita buat repository name-nya device study team. Oke. Descriptnya working together. Ini ya sesuai kita private aja kali ya. Kalau di printernya kan kita suruh private. Habis itu kita create repository. Tapi sebelum kita create, kita screenshot terlebih dahulu. Oh ya, BTW untuk GitHub saya premium ya teman-teman. Pamer sedikit. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita create repository ya. Kita udah create repository kita. Nah, ini ada perintah-perintah sih sebenarnya, easy aja. Kita sekarang kita cd. Kenapa nih? Oh iya. Oke, n. Kenapa ini? Git lo kan udah tuh. Mana? Ya, kita close ya. Kita close aja. Kita buka terminal baru. Kita buat terminal dulu. Kita bikin cd. Kita bikin aja ya. Kita ke cd lab, cd ke devnet, cd ke git intro. Oke. Sekarang kita buat mkdir device study team ls. Oke, ada ya. Kita udah buat itu baru. Sekarang kita coba di sini. Oke, aman ya. Sekarang kita cd dev. Oke. Tapi sebelum itu kita screenshot dulu. Kita Ctrl+V. Sekarang kita lakukan git init. Kita lakukan namanya git init. Oke. Nah, ini kalau kita mau lihat komen itu ya, kita git config list. Nah, ini kalau mau lihat ini bukan komen. Ini kalau kita mau lihat komen ini ya, list kita, repositorinya email list Zakwan Akbar, repository informatif versionnya 0, bla 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 segala macam. Kita sekarang ini ya, kita lakukan ini, kita dari sini terus screenshot. Ada. Oke. Sekarang kita taruh sini. Setelah itu kita git config global user name. Tadi ya nama kita DZKWN AKBR. DZKWN. Oke, jangan salah ya, Zakwan. Begini. Sesuai dengan ini ya. Zakwan. Oke. Habis itu kita buat lagi
Kita buat lagi git config. Aduh, kita buat lagi git config tapi global user email ya, namanya Akbar Zakwan. Oke, aman ya. Nah, sekarang kita akan lakukan git remote. Nah, git remote ini yang sering dilakukan ya kalau kita melakukan tugas penugasan gitu. Kita ini masukin sini. Sekarang git remote add origin http. Oh, ini nggak usah nih, nggak usah, kita ini aja, langsung kita salin ya. Add origin ini kita gedein dulu biar enak ya ngeliatnya. Git remote add origin, kita langsung paste. Nah, begini ya teman-teman. Sekarang coba kita agak ini dikit ya, agak kita lebarin dikit. Nah, kita screenshot. Oke, kita enter ke atas sini. Setelah itu kita enter. Oke, the URL is case sensitive, aman. Gits to the team gits, aman ya. Kita enter. Oke, kita udah lakukan remote ya. Verify remote is running on GitHub. Sekarang kita ketik git verbose. Oh, bukan ya. Git verbose. Bukan juga. Verify remote is git. Udah bener git. Terus verbose. Udah bener kok. Di remote udah benar. Sekarang kita coba ke git verbose. Terus ini kayaknya, oh sorry, kita kayak ini nih ya. Nah, git remote verbose. Nah, ini ya, kita cek ada. Coba cek lagi ya. Git log fatal, your current does not have any commit yet. Yep. Oke, udah benar ya. Sekarang kita screenshot. Oke, setelah itu selesai, sekarang kita git add device git add di kita nggak disuruh bikin apa-apa ya. Git config manage git init. Berarti kita bikin, oh ini dia, kita copy dulu nih. Ini saya lewat nih, sorry kita lewat nih ya. cp dev asc.txt device to the team subdirectory. Itu period name indicate oh
kok CD sih? Copy. Apaan tuh salah? Pantes ya, copy aturan bukan. Habis itu kita, nah berhasil ya. Sorry, ini kita copy dulu nih. Sorry, ini ada sedikit kesalahan ya. Ada sedikit kesalahan. Oke, kita coba cek di sini. Di sini ya, charge kita di bawah sini. Bawah sini. Habis itu kita bagi dua dulu ini. Kita di bawah sini satu. Yang ini kita crop. Yang ini kita crop. Ya, crop sini ya. Ini kita crop. Nah, kita crop begini, aman ya. Oke, sekarang ini sudah. Sekarang baru kita git add ya. Kita baru git add device C, habis itu kita commit. Tapi sebelumnya kita screenshot dulu. Ke sini loh. Oke. Bukan. Oke, sebentar kita cek dulu videonya apakah aman. Aman ya. New git repository, git init udah, git log belum ada, git add udah. Nah, sekarang kita di sini ya. Sekarang kita git add, kita sekarang git commit ini kita ini aja. Kita salin aja. Kita salin ya. Habis itu kita paste nih. Oke. Aduh. Git commit min m. Nah, aman ya. Aman banget. Oke, selesai. Oke, minta tambah sini lagi. Sekarang kita git log ya, verify, terus kita push, habis itu selesai. Jadi kita cek lagi git log ada ya. Kita cek ada. Habis itu kita cek, kita masuk ke sini. Kita cek git statusnya. Git status kita ada di branch, nggak ada perlu di commit lagi. Working tree clean ya, nggak ada apa-apa, aman terkendali. Kita ini kan sekarang kita lanjut. Kok ada apa setting ya sekarang. Setelah itu aman. Sekarang kita lakukan push. Nah, sekarang git push origin master. Git push origin master. Username for GitHub DZKWANAKBR. Passwordnya ya, personal access token. Username github.com. Oke, kita pas dulu ya, kita ngambil ini dulu personal access tokennya.
Oke, nah di sini saya udah ngambil akses tokennya. Nah, akses token itu nggak boleh diliatin ya guys, jadi saya post dulu. Nah di sini udah cek passwordnya, udah dimasukin juga. Ini udah berhasil. Sekarang kita coba cek ya GitHub kita yang baru. Ini kita masukin dulu ya ke sini. Oke, sekarang verify GitHub ya. Ini kita close aja karena ini personal token saya. Udah lihat lah, udah amat. Oke, tadi kita ada repository baru ya. Mode apa tadi namanya ini? Dev. Ini ya. Ini ya. Nah, ada ya. Kita screenshot dulu. Aduh, kita screenshot dulu. Ini ya. Nah, aman. Sekarang kita enter. Oke. Oke, untuk video laporan 3.3.11 aman. Gak ada masalah. Mungkin ya masalahnya dikit-dikit lah tentang pengatikan atau semacamnya. Sini saya Zakon Apa Bajana Wijaya izin mengundurkan diri dalam video ini. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.